Yes. Kita harus deket-deket lagi di sini biar kedengeran. Biar kedengeran ya. Jadi kita balik lagi di episode Unspoken Experience. Bukan balik lagi sih, yang baru episode pertama gitu ya. Oke, dibaca nih di judulnya. Itu kita dapat Unspoken Experience juara tanpa panggung. Jadi Unspoken Experience ini adalah kita mau nih denger experience teman-teman, pengalaman teman-teman yang belum pernah diceritakan atau belum pernah didengar oleh orang lain. Jadi eksklusif ya, eksklusif banget nih. Kalau eksklusif Instagram ada bayarannya, ini enggak gratis tapi eksklusif. Bisa subscribe kalau penonton mau. Iya benar. Terus kayak di tema kali ini cerita panggung kita akan bahas prestasi teman-teman yang kayaknya sedikit kurang kelihatan tapi sih like juga tuh jadi juara. Benar banget. Makanya kita di sini hadir sebagai panggung bagi mereka. Benar, kita kasih panggung, kasih validasi buat teman-teman kita ini. Tapi sebelum masuk nih ke segmen berikutnya, boleh aku nanya dulu Mas? Juara tanpa panggung itu apa sih, Zra? Jadi juara tanpa panggung itu adalah untuk mereka yang sebenarnya layak untuk disebut juara, juga berprestasi nih, tapi tidak di atas panggung. Kadang kan juara-juara yang diapresiasi tuh di atas panggung gitu ya. Gitu. Nah, kita nih mau ngasih apresiasi ke teman-teman yang sebenarnya berprestasi tapi kurang kelihatan mungkin atau kurang dianggap sama sekitar gitu. Enggak sih, itu aku cuma aja sih jatuh. Lebay aja. Kata-kata manis aja sih. Kata-kata blank gitu tiba-tiba. Oke, kita kayak langsung lihat bintang kita share out tuh Najwa dan Kayla. Boleh sama-sama dulu teman-teman di rumah. Halo, nama aku Najwa, aku Kayla. Oke, kayaknya udah semangat banget nih. Kita cerita kali ini nih, kayaknya aku mau nanya-nanya boleh kali ya ke teman-teman. Boleh, langsung aja kali ya. Pertanyaan yang pertama nih, deep kali ya. Sebut apa tuh? Kita nggak ada yang tahu. Di terus gitu juga kan. Nggak ada yang tahu. Oke, jadi senangnya sih. Kita aja ngobrol aja loh. Oh ya, ngajak ngobrol. Kita santai di sini. Santai santun. Santun, bener santai santun. Tapi bukan santai santun aja. Kita di sini juga insightful pastinya. Ada ilmu-ilmu yang bakal berharga banget buat penonton di rumah nih. Oke, jadi aku mau nanya nih. Bener. Pertama tuh. Yang pertama adalah aku pengen dengar cerita teman-teman, pernah nggak sih teman-teman tuh punya pengalaman berharga yang belum sempat diceritakan tapi segitu tuh berpengaruh banget dalam menentukan diri kalian gitu. Mungkin ini tempatnya kalian untuk bercerita gitu. Bener banget. Menunjukkan taring kalian. Feel free untuk bercerita apapun itu gitu. Apapun itu kita menerima. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Najwa dulu aja nggak apa-apa. Oke, Najwa dulu. Waktu itu kan jam istirahat tuh, aku kayak nggak berani, maksudnya bukan nggak berani sih, kayak lebih pengen ya udahlah sendiri dulu gitu kan. Nah terus aku sekolahku kan kelasku di lantai 3, jadi kayak ada balkon kan di tengah-tengah tuh ada sini tuh kayak lapangannya di tengah-tengah gitu loh. Wow, jadi gitu. letter U gitu ya? Iya, U. Letter U ya. Iya. Nah terus habis itu terus kan ini aku tuh kayak ngerasa sebenarnya sih sedih ya, cuman aku nggak tahu mau minta tolong ke siapa lagi gitu. Kalau misalnya aku cerita ke orang tua juga kayak nambah-nambahin beban gitu loh. Karena karena orang tuaku dua-duanya kerja gitu. Fokus banget berarti ya. Iya, terus adikku nggak ngerti apa-apa. Masih kecil kayak kayak gitu. Sabar. Keluarga baik gitu ya. Sabar. Terus aku bener-bener sendirian, jadi aku nyendiri di balkon gitu. Sedih. Terus kayak teman-temanku tuh keluar kelas, dia langsung turun langsung ke kantin karena kantinnya kan di bawah, paling bawah gitu. Terus kayak dia cuma ngeliat gini terus ya udah pergi aja gitu loh. Terus sampai ada kakel itu dia ngajak aku sebenarnya kayak kamu mau ke kantin gitu, terus enggak Kak gitu, terus yaudah ya aku duluan gitu. Kayak dia tuh care lah ya. Aku sendirian gitu. Di balkon merenung gitu. Salmon capek kita ya. Yang ngeliatin kayak
menghilang sendiri di balkon dan Takut diam-diam tiba-tiba ke bawah. iya kan gitu takut Siapa yang tahu? iya Nggak ada kan yang jadi tahu. saksi mata oke Nah terus apa selanjutnya tuh ya masih sama, mereka tuh kayak gak minta maaf gitu loh. Aku sembuh sendiri dan aku kayak membaur lagi gitu loh, karena ya udah gitu, gimana gitu, karena apa ya, nama aku tuh udah buruk di situ, kayak aku udah dibilang baperan, padahal apa ya, itu emosiku yang terpendam gitu loh dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu loh. Udah bermalas dulu ya. Iya. Iya. Klarifikasi juga buat apa? ya buat apa lah biarkan waktu yang berbicara Benar. benar Karena nggak didengar sama mereka Iya. juga. Mereka udah gak peduli ya kelihatannya. Terus apa ya, masih sama kayak hari-harinya kayak gitu, terus nggak ada yang mau nebengin aku gitu. Terus kan semenjak aku kan SMP kelas 9 kan udah punya motor tuh. Nah terus ya tetap aja walaupun aku udah punya motor tuh nggak ada yang mau nebeng aku gitu loh, nggak ada yang mau bareng sama aku, nggak tahu kenapa, kayak nggak ada yang mau boncengin aku, nggak ada yang mau nebeng aku gitu loh. Jadi kayak bener-bener ya udah kamu sendiri aja gitu loh. parah sih lah berarti kalau tadi berdelapan ada yang mau nebeng ada yang cenglu Ada yang gojek satu. ada yang gojek satu gitu ada Terus apa ya, kayak ya mereka tuh sibuk, mereka tuh circle-nya sebenarnya tuh itu circle yang pertama mereka. Nah mereka tuh juga punya circle lain sama yang ICT itu orang-orangnya emang ya klub ya satu ini Iya. yang high class yang jajanan tiap hari ke RSM gitu ya Itu belum ada RSM deh kalau nggak salah. oh iya Udah ada belum sih? RSM udah. Udah ya, udah. udah dong Oh, berarti udah. jadi apa Tapi aku sama teman-teman gue lebih sering ke Moro karena kan tinggal nyebrang. oh Udah depan mall. SMP Apa nih? Swasta depan mall. Aku sih nggak tahu ya ya aku teman-teman. juga nggak tahu Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu teman-teman Nah terus udah tuh kan sampai ini. Nah terus setelah lulus itu tuh kayak mereka masih ada main-main gitu loh, kayak yuk main gitu. Terus ya tetap aja sama kayak gitu, kayak apa ya, kayak mereka tuh nggak mau apa ya, maksudnya ngajak semuanya, cuman Cuma nggak ngerisap kamu ya. iya. Terus ada juga temenku dua ini tuh kayak sebenarnya nasibnya sama kayak aku. Yang satunya tuh pendiam, emang pendiam. Kalau misalnya aku kan kayak masih walaupun pendiam gitu ya tapi masih bisa teriak-teriak lah, maksudnya kayak iya, pokoknya masih bisa ngomong gitu lah, nggak yang pendiam banget gitu. Temen aku ada yang pendiam banget gitu. Nah terus kayak dia tuh diapa-apain ya udahlah gitu. Ada yang lebih diem ada lagi. yang lebih bayar gitu yang Menurut kita ini udah diem, ada yang lebih diem. ini belum sediem itu Terus ada satu lagi tuh yang markas, yang punya markas. Nah dia tuh orangnya tuh kalau menurut aku tuh apa ya, kayak dia sering dimanfaatin juga, tapi lebih ke kayak apa, tempatnya dia, terus motor gitu, kayak pinjem dong gitu, kemana. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya sekali doang sih nggak apa-apa ya, cuman kalau misalnya yang benar-benar buat jalan-jalan gitu loh, kayak Habis ya bensin. Iya. nggak diisiin Hari lagi 50.000 juga bisa. itu makanya emang itu benar-benar apa ya, toxic banget. Tapi alhamdulillahnya tuh kelas 7, 8, 9 tuh aku ranking lurus. dapat skill ya berprestasinya ini di bagian mana Skill banget, gitu skill dapat banget. skill banget Iya, terus dulu tuh aku ikut ini ya, ekskul renang. Jadi aku walaupun teman-temannya yang di apa ya, di setiap harinya, maksudnya di pelajaran gitu, di kelas gitu, aku teman-temannya kayak begitu bentukannya. Kalau di ekskul tuh aku malah seneng, jadi kayak ekskulnya tuh kayak rumah aku gitu loh. Jadi lebih hiburan juga. sefrekuensi gitu Iya. Ketemu dengan teman-teman yang punya hobi yang punya hobi yang sama. Bisa sharing mungkin di situ ya. Heeh, terus dulu tuh kayak aku benar-benar apa ya, di inilah kayak diajak kayak ayo sini gitu, terus ngobrol bareng-bareng. Terus kan kebetulan ekskulku renang ya, jadi kayak kalau misalnya habis mandi gitu, habis ganti tuh kayak makan bareng-bareng sambil ngobrol gitu, kayak sarapan pagi-pagi gitu. Terus apa
eh, pas SMA-nya ya udah kayak aku tuh udah kuat gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya aku ketemu orang-orang yang bentukannya kayak teman-teman SMP, ya udah, jadi aku udah nggak kaget gitu loh. Biasa kok. Iya. Ada yang lebih-lebih di SMP gitu. Bener-bener udah kebal nih gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kan balik lagi di awal kayak aku tuh orangnya nggak enakan gitu loh. Jadi kalau misalnya aduh ini tuh jahat sama aku, tapi kayak dia ibaratnya kayak tolong gitu. Itu kan gitu ya. Ya Allah, nggak bisa gitu ya. Udah tega gitu loh. Terus Pure heart banget nih, Iya, pure orang heart baik. orang baik, orang baik. terus SMA-nya tuh kan negeri ya. Jadi kayak negeri swasta negeri, jadi kayak swastanya buat coba-coba lah. Terus aku juga nggak mau lagi gitu. Gitu ya. Dengan pengalaman seperti itu cukup sih. Nah terus SMA-nya tuh aku ketemu orang-orang yang aku nyari, emang dari sebelum masuk SMA tuh emang udah apa ya, udah kepikiran nyari teman-teman yang Kayak gimana? iya Karena udah ada pengalaman dari sebelumnya juga ya. iya. Kayak kalau yang di SMP kan sebenarnya tuh yang di SMP tuh apa ya, kayak di sekolah doang loh yang gaya-gayaan, tapi kalau misalnya di rumah aku juga ya gimana ya, kayak ngelihat latar belakangnya dia sama yang di sekolah tuh beda banget gitu loh. Maksudnya Sosokan dia. iya emang Di sekolah gitu. Berarti kalau Iya. ngajar sama bapak ini Dan sama bapaknya kalau kayak gitu. makanya kayak oh ya udah, kayak aku juga waktu SMP juga nggak terlalu takut gitu loh, karena dia bukan apa ya, dia bukan latar belakangnya tuh bukan apa sih Bukan yang wah iya Jabar, gitu anak empati bukan ya. Biasa aja sebenarnya ya. biasa aja. Jadi ya udah sama-sama manusia biasa, Sama mungkin manusia. ya sih Makan nasi. sifatnya mereka lingkungan kayak kali ya iya, gitu. kayak misal walaupun latar belakangnya kayak gitu, terus apa ya, ke di sekolah tuh sok-sokan gitu lah, kayak setan gitu. Beneran setan ya, Bro. Terus apa sih ya, aku tetap ya mau aja gitu loh, karena ya udah mau gitu. Tapi aku kalau misalnya disuruh apa, misalnya ada yang nasehatin aku kayak kamu nyari aja yang lain, terus kamu sendiri aja udah gitu, sebenarnya bisa-bisa aja, karena itu sebenarnya kayak tergantung Pilihan kamu. iya. Jadi kayak ya udahlah, ada waktunya aku sendiri, ada waktunya aku ya sama teman-teman gitu. Terus aku juga apa ya, orangnya selama SMP tuh nggak kenalan sama kelas-kelas lain gitu loh. Jadi kayak cuman nggak kenalan yang maksudnya yang dekat banget gitu. Jadi kayak cuman oh ini oh ini Yang saling tahu aja. Iya. Karena emang dari awal kamu nggak yang terlalu bisa banget berbaur kalau awal gitu kan. Nah terus selama SMA itu aku udah punya apa ya, kayak aku nyari orang-orang yang ya sederhana lah, kayak apa, orang-orang yang ngerti Biasa lah. aja lah ya. Terus kebetulan tuh teman-teman aku yang SMA itu apa, pekerja keras gitu loh. Jadi mereka tuh orang-orang yang benar-benar nyari duit bukan minta gitu. Ini baik nih kalau Insight banget nih buat Iya, teman-teman yang lingkungannya cari baik, teman yang lingkungan bagus yang kayak baik, gitu. gitu. Yang pastinya teman juga akan membawa kita kepada kebaikan. Jadi aku SMA tuh nggak temenan sama, sebenarnya bukan nggak temenan sih, kayak yang nggak Hindari dekat aja. dia, dari yang agak toksik Iya. mungkin ya, memilih gitu. Iya, karena udah ada trust issue Iya, mungkin ya dari iya. yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya kan biasanya tuh kalau orang-orang yang sering menunjukkan diri gitu, misalnya di sekolahnya kayak ikut OSIS gitu-gitu kan biasanya punya circle sendiri. Nah aku sebenarnya takut kayak circle-nya tuh sama kayak SMP gitu loh. Jadi Trust issue berarti ya. iya, emang SMA tuh sebenarnya aku belum sembuh banget gitu lah. Masih masa penyembuhan. Iya. Nah Iya, terus habis itu di SMA itu aku temenan sama orang-orang yang bener-bener mereka tuh bingung sama hidupnya gitu loh. Jadi kayak aku ngelihat apa ya, aku ngelihat prosesnya dia gitu loh.
selama 3 tahun ini gitu kan, kelas 10, 11, 12. Ya, terus kebetulan kelasku itu sama terus. Jadi Berarti kamu satu circle tuh sama terus gitu. Iya, Dari kelas kayak 1 sampai kelas SMP 3 ya. gitu. Nggak di rolling ya. Iya, cuman yang sama tuh pertamanya sehat gitu lah. Habis gelap terbitlah terang. Iya, iya. cuman emang aku agak takut gitu sebenarnya. Takut keulang lagi. Masih trust issue ya. Cuman- Walaupun udah dapat circle yang bagus tapi tetap masih ada Tetep lah ya bekas lukanya luka dari gitu. tahun kemarin gitu ya. Nah jadi karena teman-temanku ini yang di SMA baik-baik, jadi buat contoh buat aku untuk kedepannya gitu. Terus aku juga keterima eligible dalam alhamdulillahnya aku keterima SNBP gitu. Jadi itu memberatkan kedua orang tua. Keren banget. Jadi inspiratif banget ya ceritain Nasya ini dari Insightful banget. dia dibully, dimanfaatin segala macam, SMA ketemu teman-teman yang baik sampai akhirnya lolos SNBP. SNBP di mana? Di Ilmu Komunikasi 2020. Teman-teman nih boleh dicatat sama teman-teman yang pakai tips and trick SNBP, nanti kita ada episode selanjutnya Ada gitu. selanjutnya, pantengin terus pokoknya. Terus. Mungkin tadi udah ada kayak cita-cita dari Nasya nih yang ya itu berharga sih, itu Berharga pengalaman banget. Mas itu salah satu pengalaman yang mungkin Nasya belum pernah ceritakan, tapi itu kan pengalaman ya. salah satu yang membentuk mentalnya Nasya sampai hari ini Benar, gitu. Mungkin kalau dari kalian nih tadi udah ada yang gitu, tapi sebelumnya Fai seret gak sih? Waduh, seru banget. Apalagi Nasya habis cerita Iya, benar. 25 menit seret kan Oh, pasti. seret Jadi banget. kita namanya ada Vica. Vica apa ya? Vica Kalau ini tahu. adalah air minum mineral berkualitas nih teman-teman. Seberkualitas apa? Karena ini merupakan 100% air mineral yang dari pegunungan teman-teman. Pegunungan Ini asli. Pegunungan mana tuh? Gunung Muria. Enggak. Belum tahu siapa yang tahu. Gitu, ya. Tahu. Halo kan nih. Halal banget. Boleh langsung minum aja, langsung minum aja. Langsung minum aja. Seger banget ya. Seger banget. Rasanya kayak pas aja gitu loh. Banget, seger banget teman. Buat teman-teman, boleh langsung kepo Instagramnya @kitavica. Bener banget. Oke, mungkin kita langsung denger ngobrol-ngobrol sama Kayla nih. Kayak udah gak sabar Udah juga nggak nih sabar buat banget, kayak tadi dulu deh. Kayak mau cerita Udah berpengalaman banget itu kayak waktunya. kan unspoken. Jadi boleh Unspoken, ceritakan bener-bener. gitu kan. Jadi boleh langsung. Sampai spesial banget nih. Spesial banget kali Eksklusif ini banget. eksklusif langsung Kayla ceritain. Bener. Oke, mungkin aku lebih ke apa ya? Karena yang tadi Naza bilang juga dia kayak keterima SNBP kan. Nah, aku juga sama dari yang keterima SNBP. Wow, kita bisa ngomong Kalau kita sama SNBP nih. Karena mungkin pengaruh dari lingkungan juga sih itu berpengaruh menurut aku. Karena di SMA itu emang lingkungan aku yang rata-ratanya kayak berbaur gitu dan mau mau belajar hal baru gitu. Dari misalnya yang SMP tuh aku paling cuma ikut satu eskul, terus SMA ada aku ikut 2 atau 3 gitu loh yang lebih ke ngasah skill aku gitu. Terus lebih ke itu kan prestasi aku, tapi mungkin yang agak ininya aku tuh kayak orang tua aku emang ngedukung pas aku lolos kayak ya udah oke nggak apa-apa. Cuma dari orang sekitar aku itu ada yang kayak beberapa yang nggak setuju gitu, orang terdekat aku untuk aku masuk jurusan ini. Tapi sebenarnya kan udah keterima juga ya. ya udah Ya udah, mau gimana, Iya, dan jalanin. apalagi SNBP tuh nggak bisa nyoba lagi kan. Iya, benar. Dan literally itu di keluarga aku tuh kalau nggak kesehatan, pendidikan gitu loh, kayak atau di lingkup ekonomi gitu. Jadi aku sebenarnya ngikutin ini sepupuku sih, karena sepupuku tuh dia ke Ilkom kan, so kayaknya seru juga deh. FOMO, Aku FOMO. iya, mau ikut. Pengen ada aku dong gitu. Iya, kayaknya seru deh gitu. Tapi orang tua kayak kenapa nggak ekonomi aja, awalnya gitu orang tua aku kenapa nggak ekonomi aja atau nggak kesehatan. Cuma kan aku dari SMA aku masuknya IPS ya, masa kayak kesehatan kan nggak nyambung juga. Relate ya. Iya. Terus kayak ekonomi oke sih, cuma aku kayak aku taruh di pilihan kedua aja deh gitu, karena aku pengennya yang ini, yang
Ilkom ini. Terus kayak ya itu nggak diapresiasinya dari orang-orang terdekat, kayak kenapa nggak ambil ekonomi aja, kenapa nggak ambil kesehatan aja, kan ayah kamu dari kesehatan gitu loh, mama kamu juga dari lingkup ekonomi, kenapa kamu pindah sendiri ke lingkup fisip gitu. Cuma kayak ya aku ya emang kenapa, terus yang menurut aku sakit hatinya tuh lebih ke kayak terus nanti mau jadi apa jurusan itu gitu aja, kasih paham. nanti waktu lulus mau jadi apa. nah itu menurut aku kayak Jadi orang ya kan banyak juga kan lingkupnya, maksudnya Ilkom kan general, iya prospeknya juga, terus aku jelasin ke mereka, cuma kayak mungkin mereka yang batu ya, jadi kayak ya udah gitu ya mereka apa juga udah bisa gitu. karena mereka ya di lingkup itu. Terus kayak ya emang kenapa, karena orang tua aku juga fine aja gitu buat aku masuk jurusan ini kayak gitu. Repot gitu ya. mereka yang mereka yang biayain juga gitu loh. Terus kayak dari temen-temenku juga kayak setuju aja, cuma ada emang pas pemilihan buat jurusan itu ada beberapa bisa disebut konflik soalnya Iya, karena sudah kita nggak relate, cuma kita tahu aja. Kita tahu betul-betul ke Iya pasti ada yang kayak gitu. Terus aku kayak ya udah, emang kalau kamu mau kesini juga ya udah kita coba aja bareng-bareng siapa yang lolos gitu kan, karena kayak karena dia kalau katanya kan kata saudaraku gitu, kalau SNBP tuh kayak ya udah kalau mau kesana ya nekat aja gitu loh, siapa yang lolos ya itu rezeki dia gitu. Terus kayak apa lagi ya? Aku bingung deh soalnya kayak ya itu sih lebih ke prestasi yang gak diapresiasi gitu. Aku lebih sakit hatinya ke situ karena terlalu ikut campur. iya ikut campur masalahnya, karena orang tua aku juga fine aja kan, cuma kayak mereka tuh kayak ngurusin banget sampai pas awal yang semester 1 itu ya aku kayak lah betah nggak di sana, betah nggak di jurusan itu, apa ngapain aja gitu loh, kayak seru banget ya jalan-jalan. iya lo kayak nyinyir banget gitu ya kebetulan. Makanya aku tuh kadang males kalau ada misalnya kayak acara orang sekitar itu, aku males karena kayak ya pasti ngebahasnya itu dan template banget ya tanyain kayak gitu. dan aku juga jawabnya ya template aja gitu, liatin aja nanti gitu. Bener juga ya udah liatin aja nanti orang proses dulu ya, masa langsung instan gitu. Jadi dekan nggak mungkin. Terus apa ya? Nah, tadi kan kalau Nasha Apa nih lagi cerita tuh? ya dari dia sakit hati, dia akhirnya kayak mencari di SMA nih. Iya. Pertemanannya nggak boleh kayak gitu lagi. Dia mencoba untuk keluar dari zona itu dan akhirnya menjadi Nasha yang sekarang gitu dengan belajar dari zona itu. Nah, kalau kamu nih tadi dia sakit hati perkataan itu, hah? Sakit hati dari perkataan itu? Gimana nih? Kamu nanggepin itu tuh supaya kamu bisa melangkah lebih lagi gitu, kayak apa sih yang kayak kamu lakukan supaya sakit hati itu akhirnya nggak mengikis kamu gitu? Oh, aku tuh lebih ke kayak mungkin fokus sama diri aku sendiri dan kayak ya udah gitu loh mereka, karena aku suka dengar omongan mamaku gitu, karena kayak ya udah nggak apa-apa, nggak usah didengerin, maksudnya kayak ya udah kamu yang berproses dan mama yang ngasih ini fasilitasi juga ke kamu, ya udah gitu loh, nggak usah. Tapi ya aku karena gak enakan dan aku kayak ya udah, tapi aku sakit hati gitu loh, masih sakit hati dan kayak aku maafin, cuma kayak mereka tuh ngulang-ngulang terus dan maafin diulang gitu. Jadi kayak aku lebih ke kayak jawabnya tuh kayak ya udah gitu, emang kenapa gitu di jurusan ini, karena aku udah males gitu loh sama mereka. Menanggapi. Iya males, aku lebih kayak ya udah fokus ke diri aku aja gitu, dan kayak karena kan setiap orang tuh, beberapa orang lah paling ngelihat kita tuh hasilnya daripada prosesnya gitu, karena kan SNBP juga kayak kita ngejar-ngejar tuh dari awal masuk SMA itu ngejar-ngejar nilai dan mempertahankan nilai bahkan ranking pun susah banget karena aku proses yang panjang. iya gitu, dan hanya orang terpilih yang itu Nasha dan Kaila, itu kita nggak terpilih gitu, dia Nasha dan Kaila tempat kalian gitu. Tapi pas SNBP juga aku sempet minder karena kayak aku ngerasa pas itu aku
agak jauh, gak tahu dari teman circleku tuh tiba-tiba agak jauh kan pas mau pemilihan gitu. Aku nggak tahu tiba-tiba pada egois gak tahu gimana. Terus tapi pas itu aku kayak agak minder karena aduh kayaknya aku juga harus belajar buat UTBK deh gitu, karena aku juga takut masalahnya ya orang-orang sekitar aku kan pada gitu. Kalau aku nggak ngebuktiin kayak oh tuh kan gitu, kalau kayak gitu kan gimana ya. Terus jadi ya udah aku belajar SNBT juga, tapi itu capek banget sih, maksudnya ngejar nilai juga yang di sekolah, terus belajar SNBT juga itu burn out banget sampai kayak aku tuh di situ apa ya nggak sekolah tuh 3-4 hari itu karena masuk rumah sakit gitu, karena aku karena tapi sebenarnya orang tua aku tuh nggak nuntut, cuma aku lebih kayak tuntutan orang sekitar gitu loh gitu. Pressure gitu Iya. Karena kalau orang sekitar tadi, kalau nasihat teman-teman SMP-nya, kalau ini orang-orang sekitar pas SMA gitu, jadi mau. Terus aku bukan pas SMA, kayak maksudnya kayak lingkup keluarga aku. yang dari luar tadi itu. Iya. Kira orang sekitar tuh teman-temannya juga. Iya, enggak. Maaf ya teman-teman. Oke. Tapi ya mungkin itu aku lebih ke fokus ke diri aku sendiri aja, maksudnya kayak yaudah mereka juga nggak lihat proses aku gitu, kayak yaudah kita tunjukin ke hasilnya aja nanti gitu. Tapi sorry banget mau nanya, waktu kamu masuk rumah sakit tuh tanggapan dari mereka tuh kayak apa sih? Gimana ya, mereka kayak ya udah kenapa sih emangnya, maksudnya kayak jangan terlalu ngejar di jurusan itu juga. Iya, kayak gitu ya biasa. Ya gitu, tetap kayak ya udah kayak ini aja, terus kayak kan maksudnya yang ngikutin apa kamu lah, apa tuh empat, maksudnya ayah. Iya kayak gitu, kayak ngikutin ayah kamu aja gitu atau mama kamu. Terus aku kayak iya kok aku lagi sakit Aja gitu ya. terus aku kayak ya udah ya gimana nanti lah pokoknya, aku bilang gitu. Terus nanti nggak tahu lah lolosnya kemana, aku cantumin aja semua udah kayak gitu sih, lebih ke fokus ke diri aku sendiri aja. Di at the end of the day emang kedua teman-teman kita ini support terbesar adalah orang tua Iya, gitu orang pasti tua. yang kayak Keluarga terdekat lah ya. terdekat itu kayak orang sekitar mau ngapain, temen mau ngapain itu tetap orang tua yang nomor satu gitu kan gitu mereka. Mungkin dari Nasya ada lagi yang mau diceritain, mungkin yang belum unspoken nih ya boleh. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih mungkin dari Nasya? Kayak Iya, pokoknya mungkin mau ngasal lagi. mau unspoken itu. Dia orang briefing. Teman-teman ini nanti tidak dikat, ini langsung Udah dikat ya? enggak. Oh enggak. Makin kurang lebih briefing lagi nih. Aduh, mau episode pertama ya. Iya, ini episode pertama. Ya nggak apa-apa ya. Ini iya, salah satu dari proses ya teman-teman. Kita nggak langsung jago podcastnya, tapi ada proses-proses yang akan kita ikuti. Contoh nyata nih. Nah, teman-teman mungkin kita kasih spoiler dikit yang tadi kan teman-teman SNBP nih masih ilmu komunikasi gitu. Terus kayak pasti pintar nih komunikasinya ya. Pasti banget lah. Kalau masuk SMAP komunikasi pasti komunikasi gitu. Nah, sebenarnya tadi kan ada cerita ini kayak dia kira mengkomunikasikan itu, mencoba cari siapa nih orang yang bisa mengkomunikasikan itu, kayak dia kira komunikasi ke orang tuanya, terus juga komunikasi ke teman-teman SMA-nya untuk tetap berproses gitu. Kalau dari kalian kita belum kesinggung gitu ya, kayaknya Belum. komunikasinya ke siapa gitu, pada akhirnya kamu diizinkan untuk mengambil ilmu komunikasi unsur ini. Aku yang ini apa sih mengizinkan gitu, aku lebih ke orang tua karena mereka yang memfasilitasi juga. Jadi kayak sebenarnya orang tua aku tadinya kurang setuju kalau aku di Purwokerto karena jauh juga. Kalau dari daerahku tuh lebih dekat ke Bandung, jadinya kayak ya udah kenapa nggak ambil di Bandung aja gitu. Terus kayak aku ya apa ya, aku di ininya tuh kayak ya udah kesini aja gitu loh karena ada relasi alumni juga kan. Tapi aku tuh kayak sebenarnya aku tuh masih bingung ya pas itu tuh kayak antara ke Bandung atau ke sini. Tapi aku tuh kayak aduh kayaknya Bandung aja deh gitu. Tapi
teman-teman SMA ku tuh kayak kamu bisa berproses kok, kamu bisa beradaptasi kok buat di Purwokerto gitu. Soalnya teman SMA aku tuh kan saudaranya ada yang di sini. Jadi kayak ya dia sering main juga ke sini gitu. Dia tahu lah di sini kayak gimana. Terus aku kayak tapi sebenarnya aku pengen Bandung gitu. Cuma kayak ya udah ya bisa bimbel kayak pas itu tuh kayak pas mau pemilihan jurusan dan universitas aku ngobrolin lagi kayak sama orang tua aku ini baiknya kemana ya gitu-gitu. Terus kata orang tua aku ya udah kamu coba aja dulu di Purwokerto di SNBP. Kalau misalnya nggak lolos dan atau lolos di pilihan kedua, dan kan pilihan kedua tuh manajemen ya, bukan yang aku mau sebenarnya. Jadi kayak ya terus aku kayak ya udah tapi kalau lulus di pilihan kedua gimana, aku bilang gitu. Terus kayak mereka gini kayak ya udah kan bisa ditolak kan, maksudnya kalau bukan itu di passion kamu gitu loh. So kayak ya sayang dong, maksudnya aku udah ngajar itu akademik yang maksudnya ya kan kamu juga belajar buat UTBK les gitu. Jadi kayak ya kamu coba di UTBK kalau kamu bener-bener pengen di jurusan itu. Tapi kalau UTBK orang tua aku ngizinin buat di Bandung aja gitu. Lebih ke komunikasinya tuh aku lebih ke orang tua sama temen SMA sih. Kayak temen SMA tuh lebih ke suportifnya, kalau orang tua tuh lebih ke ngasih sarannya gitu. Sama kayak Nasya ya. Iya, sama kayak Mungkin Nasya. kita sudah cukup lama bercuap-cuap ya. Bener. Apakah dari kalian ada yang ingin disampaikan lagi? Udah? Oh, udah cukup. Udah cukup. Aman guys, selesai. Banyak insight-insight yang positif banget dari Kayla dan Naswa dari tadi. Mungkin boleh kita minta sedikit kesan-kesan kalian di episode pertama Unspoken Experience ini di Tanah Panggung sebagai teman-teman prestasi, teman-teman SNBP Bener banget. yang punya struggle juga tentunya di belakang. Jadi kayak biasa orang lihat kalau teman-teman SNBP kan cuman wah keterima SNBP nih udahlah santai dia, Iya, padahal santai. di belakang itu juga banyak struggle yang tentunya dijalani Bener sama banget. teman-teman SNBP. Mungkin Gak semudah itu iya mencapai benar, SNBP itu. tak segampang itu. Tak segampang itu kayak lagunya. Lagunya ternyata Lionda langsung Iya. Siva. karena gimana ya? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Mungkin dari Kayla dulu kalian dikasih sedikit kesan-kesan kita Kesan-kesan. datangkan. Kita datangkan. Kita ajak Kita ajak ngobrol, kita ajak sharing-sharing di sini. Seru sih, seru. Terus kayak kan ceritanya juga yang belum aku ceritain ke siapapun ya. Jadi kayak ya seru sih, seru. Terus kayak dari apa ya? Dari hostnya juga bisa buat improve ke jawaban atau pertanyaan kita gitu. Menurut aku seru sih, seru. Terus kayak seru banget. Oke, kalau dari Kalau Naswa Naswa gimana nih? Jadi kalau dari ceritaku yang tadi nih yang kurang sebenarnya. Kurang lama ya? Kali ini bisa bisa. Bisa. Aku cuma mau pesan sama orang-orang yang apa ya lagi di posisiku dulu. Jadi buat orang-orang yang mungkin lagi apa ya ngerasa Struggle, lagi ngerasa relate dengan apa yang aku ceritain tadi ya. gitu. terus bener-bener lagi sendirian nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Karena tanpa mereka pun kamu tuh bisa sukses gitu. Benar banget, betul. Betul. What's up today kata-kata hari ini, benar-benar. Mungkin udah cukup dari Naswa dan Kayla. Kita ucapkan terima kasih banyak Terima kasih Zaki, banyak udah nih mau yang jadi udah datang jauh-jauh dari Bandung. Jauh-jauh dari Tanjung, dari Teluk, dari manapun itu aku nggak tahu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman juga Unspoken People yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku dan Jaki ucapkan terima Terima kasih kasih banyak. teman-teman. Oke, Jok, boleh dinyalain dulu kali apa itu? Nih, lah, gimana nih, Jok? Oke, teman-teman. Aku ada sedikit kelas buat teman-teman, tapi kita nyontek kayak gitu. Karena baru episode pertama gitu ya, Kurang teman-teman. briefing ya dari tadi. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua Unspoken People yang lagi nonton, langkah kamu itu penting ya teman-teman, bahwa diri kalian itu berharga. Jadi apapun struggle yang kalian Lagi jalani. alami sekarang, semoga itu bisa menjadi motivasi kalian. Tetaplah bersinar dulu, karena kita juga bersinar. Ulang. Gak bisa kayak gini. Gak bisa Bisa kayak gini nyatanya tentunya. Tetaplah menjadi cahaya meski kecil, karena bintang juga bersinar di Di tempat dalam yang gelap. gelap. Terima kasih banget, Unspoken People.
dan Kayla juga Jaki sebagai partner. Oh iya, udah kasih juga.